Malam semuanya, kenalkan kami dari kelompok 13. Di sini ada Nathan, Raja, saya, dan Rizky. Dari program studi Teknik Rekayasa Robotika. Malam ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah RE 204, sensor dan akuisisi data, tepatnya tentang resistansi atau prinsip resistif pada sensor yang berdasarkan bab Physical Principle of Sensing. Nah, presentasi ini akan kami bagi menjadi 9 kelompok. Bagian utama yaitu mulai dari prinsip fisika dasar, persamaan kunci, cara kerja sensor, contoh sensor, pengaplikasian sensor, output sensor, jenis sensor, dan kode sensor melalui kode Arduino, dan hingga analisis kelebihan dan keterbatasan. Oke, hari saja kita mulai. Nah, sebelumnya kita harus memahami prinsip dasarnya dulu. Apa itu resistansi dan hambatan listrik? Resistansi adalah kemampuan suatu material untuk menghambat aliran arus listrik. Rumus dasarnya adalah R sama dengan Rho dikali I bagi A, di mana Rho adalah resistivitas materi, I adalah panjang konduktor, dan A adalah luas penampang. Artinya semakin panjang suatu kawat, hambatannya semakin besar. Semakin kecil penampangnya, hambatannya juga semakin besar. Dan semakin besar nilai resistivitas material, hambatan pun ikut naik. Kita juga mengenal hukum Ohm. R sama dengan V dibagi I, yaitu hubungan antara tegangan arus, hambatan. Ini adalah fondasi dari semua sensor resistif. Yang menariknya, resistivitas suatu material bisa berubah karena suatu suhu, tegangan, kelembaban, cahaya, maupun gas. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh sensor-sensor resistivitas. Next, persamaan kunci. Sekarang kita lihat persamaan-persamaan penting yang menjelaskan bagaimana resistansi berubah terhadap berbagai stimulus fisika. Yang pertama itu ada pengaruh karena suhu. Resistivitas berubah mengikuti rumus Rho sama dengan Rho 0 dikali kurung 1 ditambah alfa kali T minus T0. Koefisien alfa menentukan apakah resistansi naik atau turun saat suhu berubah. Pada logam seperti RGB, resistivitas naik saat suhu naik. Pada semikonduktor seperti termistor, resistivitas justru turun. Yang kedua tuh ada pengaruh regangan atau strain. Saat material ditekan atau ditarik, rumusnya dr dibagi r sama dengan SE dikali E. SE adalah G faktor dan E adalah regangan, yaitu perubahan panjang dibagi panjang awal. Ini yang dipakai pada strain gauge. Ketiga, resistansi versus geometri. Rumus R sama dengan Rho dikali I kuadrat dibagi O. Ini berguna untuk menganalisis sensor berbentuk foil. Dan keempat, pengaruh kelembapan. Sensor hygrostor bekerja sebagai polimer menyerap molekul air dan mengubah resistansinya sebagai eksponensial sesuai dengan kadar kelembapan relatif. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pada slide ketiga ini cara kerja sensor resistif. Jadi setelah paham persamaannya, sekarang kita lihat bagaimana sensor resistif bekerja secara keseluruhan. Prinsip sederhana ada stimulus fisika seperti suhu atau gaya. Stimulus itu mengubah resistansi sensor. Lalu perubahan resistansi tersebut dikonversi menjadi tegangan yang bisa dibaca oleh microcontroller. Mekanisme perubahan resistansi bisa melalui tiga cara. Pertama, perubahan geometri. Misalnya saat strain gauge ditarik, panjangnya bertambah dan luas penampangnya berkurang, sehingga R naik. Kedua, perubahan resistivitas. Misalnya pada RTD dan tesmitor,
yang resistivitasnya berubah saat suhu berubah. Ketiga, interaksi molekular pada sensor gas dan kelembapan. Molekul asing masuk ke material dan mengubah konsentrasi pembuatan muatan. Pembawa muatan. Untuk pembacaan nilai resistansi ini, kita gunakan rangkaian voltage divider. Rumusnya Von sama dengan pin. Dikali R sensor dibagi R fixed. Ditambah R sensor. Saat R sensor berubah akibat stimulus, font ikut berubah dan nilai font inilah yang dibaca oleh ADC di microcontroller kita. Oke, selanjutnya. Oke, berikutnya contoh sensor berbasis resistance. Sekarang kita lihat berbagai jenis sensor bekerja berdasarkan prinsip resistor di sini. RTD atau resistor temperatur detektor, contohnya PT100 memiliki sensor resistansi 100 ohm pada 0 derajat Celcius dan naik menjadi 1138,5 ohm pada 100 derajat, sangat akurat dan stabil untuk jangka panjang. Termistor NTC, resistansinya turun saat suhu naik, sensitif dan responsif, cocok untuk pengukuran suhu cepat. Strain gauge menggunakan foil logam untuk mengukur regengan struktural dengan gauge faktor sekitar 2. Potensiometer mengukur posisi atau perbedaan mekanik. Bisa linear maupun rotasif. LDR atau Light Dependent Resistor menggunakan material CDS yang resistansinya turun saat cahaya bertambah. PSR atau Force Sensitive Resistor, resistansi turun saat ditekan, banyak digunakan pada gripper robot. Gas sensor seperti sering MQ menggunakan material SNO atau ZNO yang bereaksi terhadap gas berbahaya, dan hygrastor adalah sensor kelembapan berbahan polimer yang menyerap molekul air digunakan di sistem HFIC. Oke, selanjutnya di aplikasi di sistem nyata. Oke, ini aplikasi di sistem nyatanya. Jadi, sensor-sensor resistif ini bukan hanya teori, mereka digunakan luas di dunia nyata. Di bidang robotika, strain gauge mendeteksi beban pada lengan robot. FISR digunakan sebagai sensor sentuhan pada gripper. Termistor melindungi suhu motor servo, LDR digunakan untuk navigasi berbasis cahaya, dan potensiometer sebagai encoder posisi sendi. Oke, di industri ada RTD digunakan untuk monitoring suhu mesin presisi, gas sensor MOS mendeteksi kebocoran gas berbahaya, Hygrastor mengontrol lingkungan di pabrik, dan sensor kelembapan mengatur sistem HIFC. Dan selanjutnya di medis dan konsumsi. Di bidang medis dan konsumen itu termistor adalah ada di termometer digital dan inkubator bayi biasanya digunakan untuk mengukur suhu panas badan, index. Terus FSR digunakan pada wearable fitness tracker, LDR ada di sensor cahaya ambien, smartphone, dan RTD digunakan di peralatan laboratorium presisi tinggi. Contoh konkretnya, dengan robot, industri bisa menggunakan strain gauge untuk mendeteksi apakah beban sudah melebihi batas, atau termistor pada mesin CNC untuk otomatis mati jika suhu terlalu tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas tentang output sensor resistif, yaitu bagaimana hasil pengukuran dari sensor yang dikeluarkan ke sistem. Output sensor terbagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama adalah output analog. Sensor resistif biasanya menghasilkan sinyal berupa tegangan atau arus. Salah satu cara paling umum adalah menggunakan voltage divider, yaitu rangkaian voltage yaitu rangkaian pembagi tegangan yang mengkonversi perubahan resistansi menjadi perubahan tegangan. Selain itu, ada juga sinyal arus 4 hingga 20 miliampere yang biasa digunakan untuk transmisi jarak jauh karena lebih tahan terhadap noise. Yang kedua, ada output digital. Sinyal analog dari sensor perlu dikonversi ke digital agar bisa dibaca microcontroller. Cara bisa Caranya bisa melalui PWM, di mana lebar pulsa merepresentasikan nilai pengukuran, atau melalui protokol komunikasi seperti I2C, SPI, dan UART. Untuk presisi tinggi digunakan ADC 8 hingga 16 bit. Yang ketiga, ada rangkaian pengkondisi sinyal. Sebelum sinyal dikirim ke microcontroller, sinyal perlu dikondisi terlebih dahulu.
Wheatstone Bridge digunakan untuk presisi tinggi, OP AMP untuk memperkuat sinyal yang lemah, dan filter RC untuk meredam noise. Terakhir, pemilihan jenis output disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Jika butuh presisi tinggi, gunakan ADC 16 bit. Jika transmisi jauh, gunakan sinyal 4-20 mA. Dan jika sistem sederhana, cukup dengan voltage divider. Baik, untuk slide ke-8, jenis sensor resistif. Setelah memahami bagaimana output sensor bekerja, sekarang kita lihat jenis-jenis sensor resistif yang umumnya digunakan, khususnya di bidang robotika dan otomasi. Yang pertama, ada termistor, eh, yang terbagi menjadi NTC dan PTC. NTC atau negatif temperatur conversion berarti resistansinya turun saat suhu naik, sementara PTC sebaliknya. Termistor dikenal memiliki respon yang cepat sehingga cocok untuk monitoring suhu real time. Kedua adalah RTD atau Resistive Temperature Detector seperti PT, PT 100 dan PT 1000. RTD memiliki akurasi yang sangat tinggi dan stabil dalam jangka panjang sehingga banyak digunakan di industri yang membutuhkan presisi. Ketiga adalah adalah gauge, sensor yang mendeteksi gaya dan deformasi ketika material dideformasi. Ketika material dideformasi, resistansi foil logamnya berubah gauge factor sekitar 2. Artinya perubahan regangan 1% menghasilkan perubahan resistansi sekitar 2%. Keempat adalah VFSR atau Force Sensitive Resistor. Resistansinya menurun saat gaya tekanan meningkat. Banyak digunakan pada gripper robot dan perangkat wearable. Kelima, ada LDR atau Light Dependent Resistor. Resistansinya meningkat aplikasinya antara lain lampu otomatis dan sistem IoT. Keenam adalah potensiometer, digunakan untuk mengukur posisi atau perpindahan mekanik, baik linear maupun rotasi. Ketujuh adalah gas sensor berbasis metal oksida, eh, semikonduktor seperti seri MQ2 dan MQ7. Resistansinya berubah sesuai konsentrasi gas di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah high restore, sensor kelembapan resistif yang bekerja dengan cara menyerap molekul air sehingga resistansi polimeter berubah. Banyak digunakan pada sistem HVAC dan stasiun cuaca. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada cara pembacaan sensor code. Pada slide terakhir ini, kita akan melihat secara praktis bagaimana cara membaca sensor resistif menggunakan Arduino. Hal pertama yang perlu dipahami adalah sensor resistif tidak menghasilkan tegangan secara langsung. Oleh karena itu, kita membutuhkan rangkaian voltage divider. Prinsip sederhana, tegangan output dihitung dengan rumus. Volt sama dengan VIN dikali R sensor dibagi R. Fixed ditambah R sensor. Tegangan volt ini yang kemudian dibaca oleh pin ADC Arduino. Arduino Uno memiliki ADC 10 bit. Artinya, nilai yang terbaca adalah antara 10 hingga 1023 yang mempresentasikan tegangan 0 hingga 5 volt. Pada contoh kode yang ditampilkan, kita membaca NTC termistor menggunakan persamaan Steinhardt, Steinhardt yang disederhanakan dengan parameter beta. Langkahnya adalah pertama, baca nilai ADC, konversi ke tegangan, hitung resistansi sensor, lalu konversi ke suhu dalam Kelvin, dan akhirnya ke Celsius. Ada juga beberapa tips penting untuk mengurangi noise pada pembacaan sensor. Pertama, pasangkan kapasitor paralel sebagai low pass filter hardware. Kedua, lakukan averaging atau rata-rata dari beberapa sampel di software. Dan ketiga, hindari routing kabel eh, sensor di dekat motor DC atau inverter yang menghasilkan interferensi elektromagnetik. Dengan memahami rangkaian dan kode ini, kita sudah bisa mengimplementasikan pembacaan sensor resistif pada sistem robotika secara nyata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Terima kasih. Lasmana Raja Dilau. Baik,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 4222411031 dengan jurusan Robotika Malam A. Pada saat ini saya akan menganalisis tentang resisten, analisis kelebihan dan keterbatasannya. Setelah mengenal semua aspek sensor resistif, mari kita analisis kapan sensor ini cocok digunakan dan apa saja batasannya. Yang pertama, sensor resistif cocok digunakan ketika sistem membutuhkan sensor yang murah dan mudah didapat, tidak memerlukan respon tercepat, perubahan fisika yang diukur cukup besar, dan tidak memerlukan respon dan cukup besar dalam kisaran kilo ohm, serta untuk sistem sederhana, embedded atau load. Yang kedua, kelebihannya, konstruksi sangat sederhana dan biaya yang rendah. Rangkaian hanya butuh voltage divider dan ADC, RTD, dan transmitter upload untuk pengukuran suhu. Strain gauge sangat sensitif untuk gaya mikro dan outputnya bisa langsung dibaca ADC microcontroller. Yang ketiga, ada keterbatasannya. Sensor ini bersifat pasif, tidak menghasilkan tegangan sendiri, rentan terhadap noise restrict, bisa mengalami drift akibat self-heating, dan banyak yang non-linear sehingga perlu linearisasi software. Dan keempat, ini ada tantangan di lingkungan robot dan industri. Noise dari motor DC dan inverter bisa mengganggu sinyal ADC. Perubahan suhu lingkungan menyebabkan offset bergeser. Pemalasan strain gauge membutuhkan presisi tinggi dan kalibrasi berkala wajib dilakukan untuk menjaga akurasi jangka panjang. Baik, yang selanjutnya pada tahap rangkuman. Sebelum menutup presentasi, mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita bahas hari ini. Pertama, ada rumus dasar. R atau resistif sama dengan RAH dikali I dibagi A. Semakin panjang semakin kecil penampang, atau semakin besar resistivitas, maka hambatan semakin tinggi. Dan yang kedua, resistif bisa berubah akibat berbagai faktor fisika, suhu pada RTD dan transmitter, regangan pada sistem strain gauge, kelembapan pada hygrostor, cahaya pada LDR, gaya pada VSR, dan gas pada sensor MOS. Yang ketiga, untuk membaca sensor resistif, kita konversi perubahan resistif ketegangan menggunakan voltage divider. Lalu ada 10 bit membaca volt dan mengonversinya ke nilai fisika. Yang keempat, yakni sensor resistif digunakan luas di robotika, industri, dan aplikasi medis maupun konsumen. Yang kelima atau yang terakhir, kelemahan utamanya adalah noise restrict, non-linearitas, self-heating, dan drift jangka panjang. Semua bisa diatasi dengan filter hardware, everything, software, dan kalibrasi berkala. Dan sebagai penutup, demikian presentasi kami mengenai resistance, prinsip resistif pada sensor. Ini dari semua yang kita pelajari, pada intinya adalah sensor resistif menggunakan fenomena fisika menjadi perubahan hambatan yang kemudian dibaca sebagai sinyal tegangan melalui voltage divider dan ADC. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.